Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang diri sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinturi Panda. Saya akan membahas materi tentang diri. Apa itu diri? Diri adalah keyakinan yang kita pegang mengenai diri kita sendiri. Pengetahuan tentang diri berasal dari banyak sumber. Salah satu di antaranya bersifat spontan, dari kesadaran bahwa ada sesuatu di dalam diri kita, tetapi kita tidak tahu dari mana datangnya kesadaran itu. Seperti sosialisasi dan peningkatan diri. Dan yang kedua, konsep diri atau self-concept. Konsep diri atau self-concept merupakan pikiran dan keyakinan mengenai diri kita sendiri. Konsep diri merupakan inti dari kepribadian seseorang, sekaligus berperan dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku seseorang dengan lingkungannya. William de Brooks mendefinisikan konsep diri sebagai persepsi yang bersifat fisik, sosial, dan psikologi tentang diri kita sendiri, yang didapat dari pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Konsep diri dapat bersumber dari harga diri dan penilaian sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Cihyadi, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang identitas diri dan harga diri. Identitas diri adalah suatu identitas yang menyangkut kualitas eksistensi diri subjek, yang berarti bahwa subjek tersebut memiliki suatu gaya pribadi yang khas. Dan oleh karena itu, identitas diri juga berarti sebagai mempertahankan suatu gaya individualitas diri sendiri. Menurut Erikson, ia mengatakan bahwa identitas diri adalah kesadaran seseorang tentang siapa dirinya dan apa yang akan dipertahankannya. Erikson ini merupakan tokoh pertama atau ahli pertama yang mencetuskan teori tentang perkembangan identitas. Selanjutnya di sini adalah harga diri. Harga diri menurut Swart dan Sandan, ia mengatakan bahwa harga diri adalah suatu penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal dirinya. Dapat diartikan bahwa identitas diri menggambarkan sejauh mana individu menilai dirinya yang memiliki kemampuan, keberartian, berharga, dan kompeten. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Foni Agustin akan menyampaikan materi tentang efikasi diri dan self-serving bias. Efikasi diri yaitu keyakinan kita pada kemampuan diri kita sendiri untuk bisa memainkan peran penting dalam bagaimana cara kita untuk berpikir, bertindak, dan perasaan kita terkait tempat kita di dunia. Selain itu, efikasi diri juga dapat menentukan tujuan apa yang ingin kita raih dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti contoh, seseorang yang memiliki kendala berat badan yang tidak normal, kemudian dia memiliki tujuan untuk menurunkan berat badannya tersebut dalam waktu yang ditentukannya. Kemudian seseorang tersebut berusaha untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara yaitu rajin berolahraga, menjaga pola makan yang sehat, atau melakukan diet yang sehat. Hal ini mengindikasikan bahwa individu memerlukan efikasi dalam jumlah tertentu untuk melakukan perbuatan yang tepat untuk kesehatan dan untuk mencapai tujuan apa yang dia harapkan. Kemudian mengenai tentang self-serving bias. Self-serving bias adalah kecenderungan manusia untuk menyalahkan faktor eksternal ketika mengalami hal-hal yang tidak baik atau mengalami kegagalan. Akan tetapi sebaliknya, dia akan memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri ketika dia mengalami hal-hal yang baik atau mengalami keberuntungan. Seperti contoh, seseorang yang lulus dalam ujian. Kemudian
self-serving bias ini akan otomatis memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri dengan menganggap bahwa semua itu adalah hasil dari kerja kerasnya. Akan tetapi sebaliknya, ketika self-serving bias ini mengalami kegagalan, maka dia akan menyalahkan faktor luar seperti menganggap gurunya tidak mengajarnya dengan baik, atau menganggap ruangan kelas yang kurang kondusif, atau juga dia bisa menganggap bahwa temannya yang mengganggunya dalam belajar. Self-serving bias ini tersebar dalam berbagai populasi. Akan tetapi beberapa faktor lain seperti jenis kelamin, usia, budaya, dan diagnosis klinis dapat menyebabkan terjadinya self-serving bias. Mungkin hanya itu pemateri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisawati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi dan regulasi diri. Motivasi diri adalah energi dan perilaku yang diarahkan pada suatu tujuan dan gigih dilakukan. Saat ini kita mendapatkan motivasi, kita bergerak dan langsung mengambil tindakan. Motivasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsep diri yang bekerja. Konsep diri yang bekerja ini penting karena ia didasari pada konsep secara keseluruhan, namun memadu pada perilaku sosial kita terhadap situasi spesifik. Namun pada gilirannya, ia dimodifikasi oleh apa-apa yang terjadi di dalam situasi tersebut. Yang kedua, kebutuhan akan konsep diri yang akurat. Penilaian diri yang akurat dapat memungkinkan kita untuk mengintervensi dan mengontrol kinerja kita di masa depan. Yang ketiga, kebutuhan akan konsep diri yang akurat. Diri kita tentu tidak bisa berubah secara dramatis dari situasi ke situasi lainnya. Namun, kita harus yakin bahwa kita mempunyai kualitas intrinsik yang relatif stabil dari waktu ke waktu. Kemudian tentang self-regulation atau regulasi diri. Regulasi diri adalah mengacu pada orang yang mengarahkan dan mengontrol tindakan mereka sendiri. Banyak dari regulasi diri ini berlangsung secara otomatis, tanpa sadar dan ragu, serta pemikiran mendalam. Sebagai contoh, ketika seseorang bisa mengontrol tindakan yang negatif seperti mencuri, itu yang dia kontrol di dalam dirinya dan mampu mengarahkan tindakannya ke arah yang positif dan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.